Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang ke-8 dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Qawaid Al-Kulliyah wa Dhawabit Al-Fiqhiyah karya Ibn Al-Mibrad rahimahullahu ta'ala. Kita telah memasuki kaidah yang ke-31. Baik, kita sudah menyelesaikannya kaidah yang ke-31 pada pertemuan ini. Kita akan membahas mulai dari kaidah yang ke-32. Berkata penulis rahimahullahu taala, Ats-tsaniyatu wa tsalasun. Kaidah yang ke-32. Ini tentang syarat kewajiban haji. Kata beliau, syurutu wujubil haji khamsatun. Syurutu wujubil haji khamsatun. Syarat-syarat kewajiban haji ada 5. Iya. Yang pertama kata beliau, al-Islam, syarat keislaman. Ini syarat yang pertama dari syarat kewajiban haji. Syaratkan keislaman, karena haji tidaklah diwajibkan terhadap orang kafir. Bahkan orang kafir itu tidak boleh masuk Mekah. Tidak boleh masuk Mekah. Ya, seorang yang kafir, yang paling pertama, dia diperintah untuk masuk Islam. Setelah masuk Islam, diperintah untuk melakukan kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Dan tidak diterima dari mereka ibadah sepanjang mereka masih kafir. Wa ma mana'ahum an tuqbalu minhum nafaqatuhum wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidak ada yang menahan diterima dari mereka nafkah mereka, pemberian yang mereka berikan, kecuali mereka itu kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasul. Iya. Demikian. Disyaratkan keislaman. Kemudian syarat yang kedua adalah kata beliau wal hurriyah. Wal hurriyah. Syaratkan kebebasan. Iya. Nah, seorang budak dia tidak memiliki kemampuan untuk berangkat haji. Semuanya di tangan tuannya, di tangan pemiliknya. Maka dia tidak diwajibkan haji karena dianggap tidak memiliki kemampuan. Kemudian syarat yang ketiga wal aql. Disyaratkan dia harus orang yang waras, keluar darinya orang yang gila, orang yang tidak waras. Iya. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rufi al-qalam an thalatha, anil majnun, al-maqlub al-aqlihi hatta yafiq,
wa 'anil naim hatta yastayqidh, wa 'anil sabiyyi hatta yahtalim. Diangkat pena dari 3 orang, dari orang yang majnun, yang hilang akalnya hingga ia sadar. Dan diangkat pena dari orang yang tidur sampai dia bangun. Dan dari anak kecil sampai dia balik, dia ihtilam. Nah, ini hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Iya. Kemudian syarat yang keempat kata beliau wal bulugh. Dia harus balik. Berdasarkan hadis yang telah saya bacakan tadi. Adapun kalau dia belum balik, belum wajib untuknya haji. Namun kalau anak kecil dihajikan, hajinya syah. Dan dia mendapat pahala haji. Mendapat pahala haji. Dan ini berdasarkan hadis Jabir dalam riwayat Muslim, anna imra'atan rafa'at sabiyan laha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat li hadha hajj? Qala na'am wa laki ajr. Seorang perempuan mengangkat bayinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, apakah anak bayi ini ada haji baginya? Kata beliau, iya, dan kamu dapat pahala. Iya. Jadi anak kecil boleh dibawa haji. Dan hajinya syah, walaupun belum wajib. Dan kalau dia ikutkan haji, itu belum mengangkat kewajiban haji Islamnya. Dia dapat pahala tapi tidak mengangkat kewajiban haji Islamnya. Iya. Ada sebuah hadis dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Hakim, disahihkan oleh Ibnu Hajar. Syekh bin Baz menghasankan sanadnya. Ayyuma sabiyyin hajja thumma balagh fa alayhi hajjatun ukhra wa ayyuma 'abdin hajja thumma utiqa fa alayhi hajjatun ukhra. Baik anak kecil manapun yang haji kemudian dia balik, maka dia wajib haji lagi. Budak mana yang melakukan haji kemudian dia dibebaskan, maka dia wajib melakukan haji lagi. Iya. Ini sudah syarat yang berapa? Syarat yang keempat. Syaratkan al-bulugh, dia harus balik. Ini syarat yang kelima, wal istita'ah. Disyaratkan kemampuan. Ya, dan kemampuan di sini bil mali wal badan. Mampu dengan harta dan mampu dengan badannya. Jadi punya materi untuk berangkat dan ada kemampuan fisik untuk menunaikan ibadah haji. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan untuk Allah terhadap manusia kewajiban menunaikan haji ke Ka'bah bagi siapa yang punya kemampuan ke sana. Iya, bagi siapa yang punya kemampuan ke sana. Maka disyaratkan kemampuan. Dan kemampuan di dalam ayat bersifat umum, cakup segala kemampuan, maka itu berkaitan dengan badan maupun berkaitan dengan materi. Dari sisi materi dia perlu nafkah, biaya untuk mengantarnya ke masyair, tempat-tempat untuk melaksanakan ibadah haji. Iya. Dan badan dia perlu kemampuan fisik untuk melakukan perjalanan ibadah itu. Karena dia tentunya dimaklumi
sebuah kegiatan yang memerlukan kemampuan fisik. Iya. Ini yang disebut al-istita'ah, kemampuan. Nah, ada orang yang tidak memiliki nafkah, dia dianggap tidak mampu. Dianggap tidak mampu. Orang yang berhutang, kalau hutangnya mampu dia lunasi dan dia juga mampu untuk haji, maka dia wajib untuk menunaikan haji. Walaupun dia ada hutang, tapi dia masih tergolong mampu melunasi hutang dan masih mampu untuk haji, dia wajib untuk haji. Tapi kalau dia punya hutang dan tidak ada kemampuan yang lain bagi dia kecuali membayar hutangnya, maka membayar hutang lebih didahulukan untuk dia. Membayar hutang lebih didahulukan baginya. Iya. Adapun orang yang diberi biaya oleh orang lain untuk menunaikan ibadah haji, ya tidak apa-apa dia menunaikan ibadah haji. Tidak apa-apa dia menunaikan ibadah haji, sebab dia dianggap memiliki kemampuan, walaupun kemampuan itu tidak berasal dari dirinya. Tidak berasal dari dirinya. Nah, dan di dalam masalah kemampuan ini bercabang banyak pembahasan lain. Kalau dia tidak mampu, boleh dia wakilkan kepada orang lain untuk menghajikannya. Boleh dia wakilkan. Kemudian di syarat yang kelima ini penulis menyebutkan syarat yang keenam. Kata beliau, wa tazidul mar'atu bi syartin sadis wa huwa al-mahram. Dan untuk perempuan ada syarat yang keenam untuk perempuan, yaitu disyaratkan dia memiliki mahram. Nah, jadi perempuan harus memiliki mahram. Mahram yang bagaimana? Mahram yang baligh, akil. Ya. Adapun yang tidak ada mahramnya, tidak ada kewajiban haji. Karena dia secara syariat tidak boleh melakukan perjalanan tanpa mahram. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'aha du mahram, wa la tusafiru al-mar'ah illa ma'a dhi mahram." Jangan sekali-sekali seorang lelaki berduaan dengan perempuan kecuali bersama mahramnya. Dan jangan seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali bersama mahramnya. Maka mendengar pernyataan Nabi ini, seorang sahabat berdiri. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajjatan wa inni uqtutibtu fi ghazwati kadza wa kadza." Dia berkata, "Ya Rasulullah, sungguhnya istriku akan keluar menunaikan ibadah haji. Sedangkan saya telah tercatat untuk hadir di perang ini dan perang itu." Maksudnya, dia tidak bisa menyertai istrinya, padahal istrinya ingin haji. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Intaliq fahujja ma'a imra'atik." Pergilah kamu, hajilah bersama istrimu. Iya. Hajilah bersama istrimu. Dan seorang suami, kalau istrinya ingin haji dan dia punya kemampuan juga untuk haji, maka sepatutnya dia menemani istrinya, dan bukan kewajiban. Dia diwajibkan dia berangkat menemani istrinya, sebab ini kaitannya dengan perbuatan tabarruk, kebaikan. Iya. Hal yang tidak diwajibkan. Baik. Jadi kalau dia ingin
berangkat bersama istrinya, dia berangkat. Dan itu yang paling afdal baginya, tentunya paling utama. Sebab istri boleh mahramnya suami, boleh mahramnya anaknya, boleh saudara laki-lakinya, boleh ayahnya, dan seterusnya dari mahramnya yang laki-laki yang telah balik. Nah, tapi andai kata seorang perempuan keluar menunaikan ibadah haji tanpa mahram, maka hukum hajinya syah. Namun dia berdosa karena safar tanpa apa? Safar tanpa mahram. Hukum hajinya syah, tapi dia berdosa karena safar tanpa mahram. Iya. Orang yang haji tidak disyaratkan dia harus izin kepada orang tua. Tidak disyaratkan. Sebab ini ibadah kepada Allah. Kalau orang tua melarang, maka itu larangan bukan pada tempatnya. Larangan sifatnya maksiat. Anda boleh taat kepada makhluk dalam maksiat. Demikian pula kalau misalnya istri ingin haji ditemani oleh mahram lainnya, dan suaminya tidak mengizinkan, dan harus dia taat kepada suaminya. Boleh dia keluar haji bersama mahramnya. Iya. Baik. Selesai sudah kaidah yang ke-32 tentang syarat-syarat kewajiban haji. Jadi syarat-syarat ini harus terpenuhi pada seseorang agar supaya ia dikatakan wajib untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian kaidah yang ke-33 kata penulis rahimahullah, ats-tsalitsatu was-tsalatsun. Kaidah yang ke-33 ini tentang mawaqit al-hajj, tentang miqat-miqat haji. Penjelasan tentang miqat. Ya. Dan miqat itu adalah waktu-waktu. Dan waktu dimaklumi ada yang berkaitan dengan tempat dan ada yang berkaitan dengan zaman. Ada yang berkaitan dengan tempat dan ada yang berkaitan dengan apa? Zaman. Karena itu penulis di sini menjelaskan miqat yang berkaitan dengan tempat. Dan ada miqat yang berkaitan dengan zaman. Kata beliau rahimahullah, al-hajju lahu miqatun makaniyun. Dan haji itu ada miqat yang berkaitan dengan tempat. Ya. Jadi siapa yang ingin menunaikan ibadah haji, dia harus lewat di miqat itu. Harus lewat di miqat tersebut. Tempat-tempatnya dimaklumi. Kata beliau, wa huwa mukhtalifun bi ikhtilafit turuq. Dan miqat-miqat ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jalan-jalan. Sesuai dengan perbedaan jalan-jalan. Yes. Sebab Ka'bah adalah pertengahan bumi. Manusia datang ke sana dari berbagai penjuru. Manusia datang ke sana dari berbagai penjuru. Dan Nabi SAW telah menentukan miqat-miqat yang mencakup seluruh penjuru itu. Diterangkan dalam hadits Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinati Dzul Hulaifah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan miqat bagi penduduk Madinah Dzul Hulaifah. Ini Dzul Hulaifah sekarang disebut dengan nama Bir Ali atau Abar Ali. Dzul Hulaifah ini miqat yang paling jauh dari Mekah. Miqat yang paling jauh dari Mekah. Ini Dzul Hulaifah ini untuk penduduk Madinah. Dan siapa yang berada di sekitarnya dan siapa yang di belakang kota Madinah. Yang melewati Madinah, miqatnya adalah apa? Dzul Hulaifah.
Iya. Kemudian kata beliau wali ahli Syami al-Juhfa. Dan bagi penduduk negeri Syam, miqatnya adalah al-Juhfa. Ya, penduduk negeri Syam miqatnya di Juhfa. Dan ini masuk orang-orang di wilayah Syam dan siapa yang berada di belakangnya yang datang dari arah laut dari Mesir maupun yang semisal dengannya, mereka miqatnya di mana? Di Juhfa. Ini miqat yang kedua ya. Miqat yang ketiga wali ahli Najd qarn al-manazil. Dan bagi penduduk Najd mereka punya miqat qarn al-manazil. Iya. Ini miqat yang paling dekat dari Mekah. Sebab dia di wilayah Taif, dekat Taif. Ya. Miqat yang paling dekat. Ini qarn al-manazil, orang yang berada di Taif dan siapa yang berada di belakangnya. Ya, dari penduduk Najd, Riyadh, ya, Dammam dan seterusnya yang lewat ke sini, lewat di Qarnul Manazil, ya, maka miqatnya ini Qarnul Manazil. Kemudian wali ahli Yaman, Yalamlam. Dan bagi penduduk Yaman, miqatnya adalah Yalamlam. Ya, siapa yang berasal dari Yaman, yang berada di sekitarnya, seperti orang-orang Jizan, Samitah dan seterusnya, maka miqatnya lewat Yalamlam. Dan kita Indonesia juga kalau kita datang ke Mekah, Indonesia itu arah miqatnya melalui apa? Yalamlam. Ya, Yalamlam ini miqat kita juga. Karena kita melewati Yalamlam. Ini 4 miqat ya dalam hadis Ibnu Abbas di sini. Dan ada di hadis Jabir, ya, disebutkan bahwa wa mahillu ahli al-Iraq min dati Irq, dan tempat ihlal yaitu miqat penduduk Irak dari Datu Irq, disebut dengan nama Datu Irq. Jadi ini miqat yang kelima. Di semuanya ada 5 miqat. Kemudian dilanjutkan hadis Ibnu Abbas, Nabi menjelaskan hukumnya. Kata beliau, fahunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna liman kana yuridu al-hajj wal umrah. Kata beliau, miqat-miqat ini adalah untuk penduduk-penduduk negeri itu. Dzulhulayfa untuk penduduk Madinah, Juhfa untuk penduduk Syam, Qarnul Manazil untuk penduduk Najd, Yalamlam untuk penduduk Yaman, Datu Irq untuk penduduk Irak, untuk penduduk negeri itu, dan juga untuk siapa yang mendatangi miqat-miqat itu dari selain penduduknya. Maksudnya melewatinya dari selain penduduk Madinah, orang yang berada di belakang mereka, di sekitar mereka. Ya. Liman kana yuridul hajj wal umrah. Bagi siapa yang menghendaki apa? Haji dan umrah. Jadi kalau dia ingin haji dan umrah, dia harus lewat di miqat itu. Kalau dia misalnya ingin ke Mekah bukan untuk haji, bukan untuk umrah, dia ada keluarga di Mekah yang dia kunjungi, ya, atau ke Mekah hanya ingin berdagang saja, atau dia ke Mekah ada tugas yang harus dilaksanakan, dia tidak ingin haji, tidak ingin umrah, maka ini tidak harus dia lewat di miqat. Jelas ya? Tidak harus dia lewat di miqat. Baik. Kemudian kata Nabi, "Faman kana dunahunna famahilluhu min ahlihi." Siapa yang tempat tinggalnya ya setelah miqat atau di bawah miqat, maka tempat dia mulai melakukan ihram adalah dari keluarganya, dari tempat dia tinggal. Dari tempat dia tinggal. Nah, contoh misalnya
Ya. Kota Madinah tentunya mikot yang paling jauh ya, 400 kilo, yang paling jauh mikotnya. Dan sepanjang jalan ke Madinah banyak kota yang dilalui, Ya. Ini sudah lewat dari mikot, sudah lebih dekat ke Mekah. Ya. Jelas ya? Jadi kalau misalnya dia tinggal di Tan'im, ada orang yang tinggal di Tan'im. Tan'im bukan masuk di wilayah Mekah, dia di luar Mekah, di perbatasan. Ya. Maka mikotnya dia tidak perlu ke 5 mikot ini. Dia mikot dari rumahnya saja. Dia mikot dari rumahnya. Demikian pula penduduk Jeddah. Penduduk Jeddah ini di bawah mikot. Jelas ya? Maka tidak perlu mereka ke mikot, langsung saja datang ke Mekah menunaikan haji. Demikian. Ini bagi orang yang tempatnya ya melewati mikot atau di bawah mikot, maka dia tidak harus kembali ke mikot, tapi dia melakukan ihram dari mana? Dari tempatnya masing-masing. Baik, ini disebut dengan mikot makani, mikot tempat. Jadi siapa yang ingin haji, dia harus lewati mikot itu. Dia lewati mikot, dari mikot itulah dia memakai pakaian ihramnya. Ya boleh dia pakai dari rumahnya. Nanti begitu lewat mikot, di situ dia memulai ihram hajinya, masuk ke dalam manasiknya. Jadi harus lewat mikot. Ya. Dan juga tidak harus di mikotnya, boleh sejajar dengan mikot. Karena yang dimaksudkan adalah bukan tempatnya, dimaksudkan adalah apa? Batasan sejajarnya. Iya. Nah, itu orang yang datang lewat udara, dia pakai dari atas pesawat, dia sudah siap. Ya, dan begitu sudah mendekati mikot, dia membaca ihlal ihramnya dan niat masuk ke dalam nusuk. Ya. Melewati mikot. Jelas ya? Baik, ini mikot yang berkaitan dengan tempat. Kemudian kata beliau zamaniyun. Ada mikot zamani, berkaitan dengan zaman. Wa huwa Syawal, yang berkaitan dengan zaman, yaitu Syawal, wa Dzulqa'dah, bulan Dzulqa'dah, wa ashrun min Dzulhijjah, dan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Iya. Jadi ini mikot zaman, maksudnya waktu pelaksanaan haji. Jadi siapa yang ingin haji, dia mulai melakukan kegiatan hajinya di 3 bulan ini. Ya, bulan Syawal, Dzulqa'dah dan 10 dari Dzulhijjah. Ya, sebagian para ulama ada yang berpendapat Dzulhijjah bukan 10 hari saja, tapi semua Dzulhijjah. Itu masuk ke hitungan haji semuanya. Baik. Ya, kalau misalnya dia mau haji, dia haji tamattu misalnya. Haji tamattu ada umrah dan ada apa? Hajinya. Ya, dia datang ke Mekah di bulan Syawal, dia niatkan umrah haji. Kemudian dia menunggu, kalau dia niatkan umrah haji, maka dia harus menunggu sampai apa? Masuk bulan haji. Ya. Maka dimulai di bulan Syawal. Kalau dia ingin masuk haji misalnya di bulan Ramadan, dia pergi umrah Ramadan. Oh, sekalian saya tunggu haji. Jadi dia masuk Ramadan, kemudian dia niatkan umrah untuk haji juga. Ini boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Karena bukan di masa apa? Di masa pelaksanaan haji. Jadi masa pelaksanaan haji ini Syawal, Dzulqa'dah dan apa? Dzulhijjah, berbeda dengan umrah. Ya. Kalau ibadah umrah dia boleh kapan saja, sepanjang tahun boleh dia lakukan umrah. Tapi kalau haji ada waktu tertentu, harus pada waktunya. Nah, baik. Kemudian kata beliau dalam kelanjutan kaidah, wa yasihhu qabla miqatihi al-makani. Ya. Haji itu syah.
sebelum miqat makani. Jadi ada orang yang lewat di Dzul Hulaifah. Sebelum lewat Dzul Hulaifah dia sudah ihram dahulu. Dia sudah ihram. Apakah syah ihramnya? Jawabannya iya syah. Karena dia sudah memulai dengan apa? Sebelum. Nah harus, kita sudah terangkannya, tidak harus dia di Dzul Hulaifahnya. Boleh sebelumnya sedikit, ya, dan boleh sejajar dengannya. Nah harus jadi Dzul Hulaifah. Misalnya Dzul Hulaifah 1 kilo di sana. Ya. Saya tahu saya ini sekarang sejajar dengan Dzul Hulaifah untuk berjalan ke Mekah. Saya ihram dari tempat saya nggak ke Dzul Hulaifah. Itu tidak ada masalah. Jelas ya? Saya sudah sejajar dengan apa? Dengan miqat. Iya. Karena itu kata penulis, wa yasihhu qabla miqatihi al-makani. Dia syah sebelum miqat tempatnya. Iya. Wa la yasihhu qabla miqatihi az-zamani. Dan tidak syah sebelum miqat waktunya. Ya, sebab kalau dia niat haji sebelum Syawal itu tidak syah. Harus masuk di waktunya. Jadi ini perbedaannya. Sekarang beliau di sini menerangkan dua jenis miqat, ada miqat zamani dan ada miqat apa? Makani. Dan beliau terangkan tempat miqat itu yang mana, ada 5 tempat. Apa tadi 5 tempatnya? Yang pertama, Dzul Hulaifah untuk penduduk Madinah di sekitar dan sekitarnya dan siapa yang datang melewatinya. Ya, kemudian miqat yang kedua Al-Juhfa, ini pun untuk penduduk Syam. Siapa yang berada di negeri Syam atau yang berada di sekitarnya dan siapa yang datang melewatinya. Kemudian miqat yang ketiga Qarnul Manazil, ini untuk penduduk Najd. Siapa yang tinggal di Najd, di wilayah Taif, ya, dan ke belakang, dan siapa yang melewatinya, maka dia miqatnya di Qarnul Manazil. Kemudian yang keempat, miqatnya apa? Yalamlam. Ini untuk penduduk Yaman. Dan siapa yang melewatinya dan siapa yang di sekitarnya. Ya. Kemudian yang kelima apa? Dzatu Irq. Ini untuk penduduk apa? Penduduk Irak. Baik. Ini miqat tempat. Siapa yang ingin masuk menunaikan ibadah haji, orang yang haji kan pakai kain ihram, dia harus lewati tempat-tempat itu atau sejajar dengannya melakukan ihram. Iya, itu miqat tempat. Dan kesimpulan yang kedua, miqat waktu, miqat zaman. Miqat zaman dari mana? Dari bulan Syawal. Ya, dari awal Syawal. Jadi andai kata seorang sudah diumumkan bahwa tanggal 1 Syawal, hilal tanggal 1 Syawal sudah terlihat, besok Lebaran. Dia belum pergi Lebaran. Tapi malam Lebaran dia sudah berangkat ke mana? Ke Mekah. Ya, dia meniatkan umrah untuk haji. Syah atau tidak? Hah? Jawabannya syah. Karena dia sudah masuk apa? Bulan Syawal. Sudah tanggal 1 Syawal. Iya. Baik. Jadi untuk miqat berkaitan dengan zaman, bulan Syawal, Dzulqa'dah dan 10 pertama dari Dzulhijjah. Ya, kemudian kaidah yang ketiga dari ini, dari uraian penulis, kalau ada yang melakukan ihram sebelum miqat tempat, syah atau tidak hajinya? Jawabannya syah. Sebab dia ihram sebelum miqatnya, sebelum miqat tempat. Karena yang dimaksudkan dia berihram sebelum melewati miqat. Kalau sudah lewat miqat, tidak syah. Ya, kalau dia sebelum miqat, tidak apa-apa. Ya. Kalau dia haji sebelum miqat zaman, syah atau tidak? Jawabannya tidak syah. Baik. Sekira jelas ya kaidahnya. Ini kaidah yang ke-33. Kemudian kata beliau, rahimahullahu ta'ala, Ar-Rabi'atu was-Salatun. Ya. Ar-Rabi'ah was-Salatun.
kaidah yang ke 34. Kaidah 34 ini berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dilakukan. Larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar. Larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar pada saat melakukan ihram. Pada saat seorang itu melakukan ihram. Ya, ihram itu adalah seorang berniat masuk ke dalam nusuk. Masuk ke dalam manasik haji maupun manasik umrah. Iya, dia sudah memakai kain ihramnya. Sudah dia tanggalkan seluruh kain yang disambung dengan jahitan pakai bagian ihram. Kemudian dia berniat untuk masuk ke dalam manasik haji atau umrah. Ya. Dan dia telah membaca labbaik Allahumma umrah. Kalau untuk umrah, kalau haji dia membaca labbaik Allahumma hajjan. Kalau hajinya ifrad, dia membaca Allahumma labbaik Allahumma hajjan wa umrah. Kalau hajinya tamattu dan apa? Qiran. Iya. Kalau dia baca labbaik Allahumma umrah saja dulu untuk haji tamattu. Nanti talbiyah hajinya di kala dia mau berangkat ke Mina. Jelas ya? Jadi itu namakan ihram. Sekarang kalau orang sudah masuk di ihramnya, ada larangan-larangan tak boleh dia langgar. Ini kaidah akan diterangkan oleh penulis di sini. Kata beliau, mahdhuratul ihram al-mumtana' fi'luha bitalabbus bil ihrami tis'atun. Ada larangan-larangan dalam ihram yang tidak boleh dilakukan saat seorang sedang talabbus, sedang dalam kondisi melakukan ihram. Jadi kondisi seorang sudah melakukan ihram, tidak boleh pelanggaran ini dilanggar. Ada 9 pelanggaran, tidak boleh dilanggar. Ada 9 larangan, tidak boleh dilakukan. Yang pertama kata beliau halqus sya'r. Tidak boleh mencukur rambut. Iya. Kata halq di sini, itu halq artinya apa? Menggundul ya. Sebab halq itu menggundul. Karena itu bahasa penulis di sini kurang detail. Ya. Yang dimaksudkan, yang dilarang bukan sekadar menggundul. Jadi kalau dia pangkas rambutnya boleh atau tidak? Hah? Ya. Kalau bahasa yang digunakan oleh penulis boleh saja. Sebab yang dilarang menggundul. Ya. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud menghilangkan rambut. Ya. Karena itu kalau dibahasakan dengan izalatus sya'r, itu lebih luas. Kata izalah. Dia menghilangkan rambut. Ya, dan rambut yang dimaksud bukan hanya rambut kepala. Semua rambut yang ada di badan. Semua rambut yang ada di badan. Iya. Apakah di kepalanya, di ketiaknya, ya, di kakinya, di tangannya, atau rambut kemaluannya, dan semisal dengan itu, semuanya tidak boleh. Termasuk rambut jenggot. Ya. Jelas ya? Baik. Menghilangkan rambut. Dan ini tidak diperbolehkan dalam ihram berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahliku ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahillah." Dan jangan kalian mencukur kepala-kepala kalian sampai hadyu itu sampai ke tempatnya. Sampai hadyu sampai ke tempatnya. Ya maksudnya sampai kalian tahallul dari ihram. Ya. Sampai hadyu tempatnya atau di waktu yang memang sudah diizinkan untuk mencukur rambut. Nah, iya. Kalau seorang misalnya dia garuk kepalanya,
ada rambutnya yang jatuh tidak sengaja, itu tidak ada masalah. Demikian pula kalau dia mandi, dia gosok kepalanya, ada rambut yang jatuh, itu tidak dipermasalahkan. Demikian pula orang yang ihram itu tidak dilarang bersisir. Tidak ada dalil yang melarang bersisir. Ya. Kalau saat bersisir ternyata ada rambut yang jatuh, itu bukan hal yang dipermasalahkan. Tapi yang dipermasalahkan di sini kalau dia sengaja menghilangkan rambutnya. Iya, ini larangan yang pertama. Baik, ini larangan yang pertama ya. Larangan yang kedua yang tidak boleh dilakukan pada saat ihram, kata penulis, wa taqlimul atfar. Wa taqlim al-atfar. Dia menggunting kuku. Dan kuku di sini, kuku yang ada di tangan ataupun kuku yang berada di kaki. Iya. Baik. Nah, untuk tidak bolehnya, ini terangkan dalam beberapa hadis dan juga dipahami ya, dari sebagian ketentuan yang berkaitan dengan kuku. Seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, "Idan kasara dhafruhu tarasahu." Kalau kukunya patah, maka tidak apa-apa dia buang. Ya, ini menunjukkan bahwa kuku ini asalnya tidak boleh dibuang. Tapi kalau dia patah, tidak apa-apa untuk apa? Dibuang karena mengganggu. Iya. Jelas ya? Baik, ini larangan yang kedua. Kemudian larangan yang ketiga. Ya, dan memotong kuku ini tidak boleh dengan apapun ya. Apakah dengan gunting kuku atau dia gigit kukunya sampai terpotong. Ya, dengan cara apapun tidak diperbolehkan. Ya, kecuali kalau misalnya tanpa sengaja patah kukunya, ya, kukunya sudah hampir lepas, dan kalau dia tidak lepaskan akan mengganggunya, boleh dia hilangkan. Sebab ini sudah apa? Sudah masuk dalam bentuk gangguan. Ya. Nah, asalnya sudah patah, bukan karena kehendaknya. Kemudian yang ketiga, dari larangan wa taqtiyatur ra's, dan dilarang menutup kepala. Ya. Maksudnya larangan menutup kepala dengan sesuatu yang langsung bersentuhan dengan kepala. Menutupi kepala dengan sesuatu yang menyentuhnya secara langsung. Seperti dia memakai kofiah, atau dia memakai imamah, atau dia memakai kutrah. Ya. Memakai kutrah. Jadi bedakan ya antara imam. Kalau imam itu dililit di atas kepala. Dililit di atas kepala. Ya, kalau imamanya hanya diletakkan di atas kepala saja, seperti kebiasaan kebanyakan orang-orang di Timur Tengah sekarang, itu disebut kutrah. Disebut kutrah. Jelas ya? Walau ada yang semisal dengannya. Ya, dia pakai topi misalnya, atau pakai apa, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Demikian pula wajah seseorang, wajah tidak boleh ditutup wajahnya. Ya. Yang boleh ditutup. Dan ini berdasarkan hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim tentang orang yang mati di musim haji itu karena diinjak oleh untanya. Maka Nabi berkata, "Ighsiluhu bima'in wa sidr wa kaffinuhu fi thawbayhi wa la tukhammiru ra'sahu wa la wajhahu fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiyan." Iya. Cucilah dia, mandikan dia dengan air dan daun bidara, kafani dia dengan dua pakaian ihramnya,
Jadi ini dari kekhususan orang yang meninggal saat ihramnya, dia tidak dibelikan kain kafan. Tapi yang menjadi kain kafannya adalah kain ihramnya. Iya. Wala tukhammiru ra'sahu, dan jangan kalian tutup kepalanya. Wala wajah, dan jangan tutup wajahnya. Karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Ini menunjukkan bahwa sifat orang yang bertalbiyah ihram tidak boleh menutup kepala, tidak boleh menutup wajah. Tapi khusus untuk wajah, ya, ada silang pendapat di kalangan para ulama, maka sama sekali tidak boleh ditutup atau boleh ditutup kalau ada keperluan. Ya, sebab syah dari Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, beliau itu menutupi wajahnya dan beliau dalam keadaan apa? Ihram. Ya, dan beliau dalam keadaan ihram. Nah, Ibn Syekh bin Baz rahimahullah, dan ini pendapat dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, boleh kalau ada keperluan dia menutup wajah. Kalau Syekh Al-Albani, kalau Syekh bin Baz rahimahullah, beliau berpendapat tidak boleh menutup wajah berdasarkan hadis ini. Nah, dan tentunya pendapat yang mengatakan tidak boleh menutup wajah sama sekali, ini lebih hati-hati untuk dipegang. Ya, karena itu dari kebiasaan orang-orang yang melakukan haji yang kadang memakai masker dan semisal dengannya, ini dari hal yang hendaknya ditinggalkan. Tapi kalau dia lakukan karena hajat, ya, Syekh Al-Albani memandang hal itu adalah hal yang boleh saja. Baik. Jadi menutup kepala itu dilarang kalau dia bersambung langsung, ataupun kalau dia tidak bersambung langsung, seperti dia pakai payung, ya, atau di bawah kemah, atau dia di bawah mobil, ya, di dalam mobil, itu tidak ada masalah. Sebab ini bukan menutup kepala namanya. Jelas ya? Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Namirah, di hari Arafah beliau di Namirah, beliau menunggu di Kubah, menunggu di kemah, ya, menunggu di kemah. Nah, dan di hari Aqabah, di hari Id di tanggal 10, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dituduhi, ya, dituduhi oleh para sahabat. Ya, ini menunjukkan bahwa kalau ya, penghalang kepala itu tidak menyentuh langsung, itu tidak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan kalau dia menyentuh langsung. Dan demikian pula orang yang haji, boleh dia bawa barangnya, boleh dia tenteng, ya, boleh dia tenteng. Kalau menyentuh sebagian kepalanya tidak apa-apa, karena dia tidak memaksudkan menutup kepala. Dia hanya ingin membawa apa? Bawa barangnya. Nah, baik. Ini tentang menutup kepala. Dan ini hukum khusus untuk siapa? Tidak boleh menutup kepala untuk laki-laki. Adapun perempuan, ya, perempuan mereka tetap menutup kepala. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan ketentuan umum, dia boleh memakai pakaian apa saja yang dia kehendaki. Hanya saja Rasulullah melarang wala tantaqib al-muhrimah wala talbas al-qaffazain. Seorang perempuan yang sedang ihram tidak boleh memakai niqab, menutup wajah, dan tidak boleh dia memakai dua kos tangan. Ya. Memakai dua kos tangan. Dan ini diantara dalil yang dipakai oleh para ulama tentang wajibnya menutup mata dan kedua telapak tangan, wajibnya menutup muka dan kedua telapak tangan. Dan itu adalah aurat bagi perempuan. Hanya saja di ihram tidak boleh ditutup. Ya. Dan niqab, yang dikatakan niqab di sini itu adalah kain yang langsung bersambung dengan bajunya, menutupi mukanya. Ya. Apakah dia dari atas atau dari samping atau yang semisal dengannya. Jelas ya? Adapun kalau misalnya
pada saat dia ihram ada laki-laki, maka boleh dia tutup mukanya, tapi dia tutup dengan kainnya. Ya. Dia tutup dengan kain jilbabnya. Ya, karena itu yang memudahkan, yang dipakai bagi perempuan, dia memakai kain yang dililit di kepalanya. Jadi disebut tarha ya. Kalau kita di sini, ya jilbab yang panjang tapi sifatnya dililit. Ya, sisa dari lilitannya itu sewaktu-waktu bisa dipakai untuk apa? Menutupi muka. Ya, kalau misalnya ada laki-laki yang bukan mahramnya, dia boleh menutupi mukanya. Ya, begitu sudah tidak ada lagi yang bukan mahramnya, dia buka. Jelas ya? Dia membukanya. Nah, karena Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, "Kunna nughatti wujuhana minar rijal." Sungguhnya kami menutup wajah-wajah kami dari laki-laki. Ini pada saat ihram. Iya. Jadi kalau ada laki-laki dia tutup wajahnya. Baik. Kemudian larangan yang keempat, selesai sudah ya tentang menutup kepala. Larangan yang keempat, kata penulis rahimahullah, walubsul makhiyat, dan dilarang memakai kain yang disambung dengan jahitan. Ya, semua kain itu berjahit ya, semua dibikin. Tapi yang dimaksud di sini dia yang disambung dengan jahitan. Disambung dengan jahitan atau terlipat dengan apa? Jahitan, itu yang dilarang. Nah, karena itu kain ihram itu kayak sarung ya. Cuma sarung itu kan sudah disambung. Ya, itu sarung. Jadi kain ihram tidak, dia terlepas. Nanti sisa dia apa? Digabungkan. Kain yang dipakai untuk ihram. Iya. Masuk di dalam kain yang disambung dengan jahitan, dia memakai baju atau memakai celana, ya. Atau dia memakai jaket, memakai sepatu, memakai kaos kaki, ini semua jahitan. Memakai kaos kaki juga jahitan, sebab dia terjahit, disambung dengan jahitan. Ya. Dan Nabi SAW di dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim ditanya, "Ma yalbas al-muhrimu min ath-thiyab?" Seorang yang muhrim itu memakai pakaian apa? Maka Rasulullah SAW menjawab, "La yalbasil khamis, la yalbasil qamis." Jangan dia memakai qamis. Baju gamis yang menutupi dari atas ke bawah tidak boleh dia pakai. Walal amaim, tidak boleh dia pakai imamah. Ya, dan ini dari dalil tentang larangan menutup kepala bagi laki-laki. Walas sarawilat, tidak boleh dia memakai sirwal. Sirwal ini celana, tapi dia celana yang longgar. Walal burnus, tidak boleh dia memakai burnus. Burnus ini, ya, kayak gamis, cuma di belakangnya ada penutup kepalanya. Ini jenis pakaian ya. Dan sekarang ini banyak dipakai oleh orang-orang yang berada di wilayah Afrika sana. Ya. Orang-orang Maroko, orang Aljazair, orang Libya, biasanya begitu pakaiannya. Ada baju, nanti di belakangnya ada tutup kepalanya, burnus. Ya. Wala tauban massahu za'faran wala wars. Tidak boleh memakai pakaian yang disentuh oleh wangian za'faran dan wars. Ini dua jenis wangi-wangian. Ya, dan akan datang nanti di larangan yang kelima, larangan memakai wangi-wangian. Jelas ya? Maka di antara larangan ada larangan yang keempat. Tidak boleh memakai pakaian yang disambung dengan jahitan. Disambung dengan apa? Jahitan. Ada sekarang jenis pakaian dijual, pakaian ihram. Dia tidak ada sambungan jahitannya, tapi ada kancingnya. Bisa dilekatkan di kancing. Apakah ini sama? Ya, jawabannya harusnya itu dia tinggalkan. Ya. Harusnya dia tinggalkan. Karena ada kemiripan dengannya.
Nah, baik. Kalau misalnya seorang tidak mendapatkan kain ihram yang cocok, maka dia boleh mengambil sirwalnya, tapi dia potong. Ya, dia lepaskan jahitannya supaya dia pakai nanti bersarung. Nah, jelas ya? Nah, sempurnanya kain ihram itu dua. Satu dipakai bersarung, dan satunya lagi dipakai menutupi bagian atas. Ya, menutupi bagian atasnya. Ya, dan kain ihram itu tidak tidak dijulurkan begini, tapi dililitkan. Ya, satu sudutnya di bawah dililitkan, satunya lagi dililitkan di atas punggung. Di atas di atas bahu. Iya. Baik, ini tentang kain ihram. Tidak boleh disambung dengan jahitan. Dan ini hukum berlaku untuk siapa? Laki-laki atau perempuan juga? Ini untuk laki-laki saja. Ya, kalau perempuan bebas perempuan. Pakaiannya dia memakai apa saja. Jelas ya? Namun telah kita terangkan tadi, tidak boleh dia menutup wajahnya dan menutup tangannya. Kemudian berikutnya, baik, perlu saya ingatkan di sini bahwa memakai jam tangan, memakai kacamata, ya, atau dia pasang alat pendengar di telinganya, ya, atau dia memakai gelang, ya, itu tidak dipermasalahkan, tidak dipermasalahkan. Nah, ini khusus berkaitan dengan gelang. Jadi musim haji itu banyak ya tanda-tanda yang dipakai. Ada yang diberi gelang, ada diberi diberi kalung, dan ada yang diberi lingkaran di lengannya. Jadi lingkarannya disimpan di lengannya. Ini biasanya saya lihat orang-orang India seperti itu. Nah, jelas ya? Ya, kalau dia digelang di sini, ya, ini masuk ke dalam hukum memakai gelang. Ya, dan juga kalau digantungkan di sini, itu ada hal tentunya dilarang menggantung jimat-jimat dan sebagainya ya. Walaupun itu bukan jimat-jimat, tetapi tasyabbuh atau hal-hal yang mengantar ke sana, ya sebaiknya ditinggalkan. Sebaiknya ditinggalkan. Dan memang paling amannya kalau dia berada di sini atau di kantongnya, yang diikat di mana? Ditempel di kantong. Ya. Baik, tapi tentunya seorang ketika ihram tidak ada di kantongnya. Ya. Ya, dan sebagian jemaah haji, ya ada yang kayak ihramnya sudah ditulisi, ya, rombongannya. Ya, dan menulisinya itu tidak ada masalah, insyaallah. Ya, karena dia bukan jahitan. Baik. Kemudian yang kelima, larangan yang kelima watif. Maksudnya tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Tidak boleh menggunakan wangi-wangian, tidak pada badan, tidak pada pakaian, tidak pula pada yang lain yang bersambung dengan dirinya. Karena Nabi SAW berkata tentang orang yang meninggal di musim haji itu, wala tumissuhu bitib. Jangan kalian menyentuh dia dengan wangi-wangian. Ya, jadi kalau dia menyentuh wangi-wangian tidak diperbolehkan. Iya. Adapun kalau misalnya dia mencium bau wangi-wangian, ya, mencium bau wangi-wangian tak dilarang dia menciumnya. Jelas ya? Tapi yang dilarang adalah apa? Dia memakainya. Dia memakainya. Nah, di sini ada satu pembahasan sering dibahas tentang menyentuh Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad itu asalnya tidak ada wangi-wangian di situ. Tapi kadang ada orang-orang jahil
dia tumpah wangi-wangian di Hajar Aswad. Jelas ya? Dia tumpah wangi-wangian di Hajar Aswad. Dia kata seorang misalnya dia masuk mencium Hajar Aswad, dia tidak tahu ada wangi-wangian, kena tangannya, maka ini jangan dia gosok di badannya atau di kainnya, tapi dia gosok di mana? Ya, dia gosok di kain Ka'bah atau dia pergi cuci. Jelas ya? Jangan dia gosok di lantai. Kalau dia gosok di lantai nanti akan kena orang lalu lalang. Ya. Ini harus dia perhatikan. Ini wangi-wangian pelanggaran. Jadi jangan sampai kena orang lain dan jangan sampai dia melekat di mana? Di baju atau di jasadnya. Dia segera menghindarkannya. Tapi kalau seorang misalnya lewat ingin mencium Hajar Aswad, tawaf ingin sambil mencium Hajar Aswad, begitu dia ingin cium, dia cium ada bau, dia lihat ada wangi-wangian, apakah dia cium atau tidak? Iya. Yang benarnya dia tidak cium, tapi dia isyarat saja. Kenapa? Sebab pencium Hajar Aswad hukumnya sunnah. Dan tak boleh menyentuh wangi-wangian, itu hukumnya haram di dalam ihram. Dan mendahulukan yang dilarang, ya, menjauhi yang dilarang itu lebih didahulukan daripada melakukan yang sunnah. Jelas ya? Kemudian kata beliau, selesai sudah memakai wangi-wangian. Kata beliau larangan yang ke-7. Yang ke-6 ya. Waqatlus sayd. Dan tidak boleh membunuh hewan buruan. Ya. Apakah dia bunuh secara langsung, dia sendiri yang membunuhnya, atau dia menjadi sebab terbunuhnya, atau dia membantu orang untuk membunuhnya. Dia bantu dengan dia kasih alat untuk membunuh atau dia tunjuk. Ya, ada orang yang sedang memburu hewan buruan di tanah haram. Ya. Atau bukan di tanah haram, ada orang sedang memburu. Hewan yang diburu itu lewat di depannya. Datang si memburu yang bertanya, ada nggak lewat hewan di sini? Nggak boleh dia jawab. Ada, dia lari ke sana. Namanya membantu. Ya. Jelas ya? Dan ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan bagi orang yang ihram. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hurrima 'alaikum qaidul barri ma dumtum hurma." Dan diharamkan atas kalian hewan buruan darat sepanjang kalian itu masih ihram. Sepanjang kalian itu masih ihram. Ya. Ini tentang memburunya dilarang. Tapi kalau dia makan, ya masalah makannya itu lain lagi. Masalah makannya. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah, ya. Kata beliau larangan yang ke-7 wa'abdun nikah. Dan tidak boleh melakukan akad nikah. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda dari Utsman bin Affan, Rasulullah bersabda, "La yankihul muhrim wa la yunkih wa la yakhtub." Seorang yang melakukan ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh melamar. Ini 3 hal tidak boleh dia lakukan. Dia sendiri tidak boleh menikah, dan dia tidak boleh menikahkan orang lain, dan dia juga tidak boleh melamar. Apa dia lamar untuk dirinya sendiri atau dia lamarkan orang lain? Ini semuanya tidak diperbolehkan pada saat melakukan ihram. Ya, segera jelas ini ya. Kemudian larangan yang ke-8, wal wata'u fil farj. Dan dilarang dia melakukan hubungan suami istri. Ya. Dan ini penulis di sini menegaskan ya, hubungan yang kaitannya dengan kemaluan. Ya, supaya dipahami bahwa ini yang diharamkan. Ya, dan ini larangan yang paling besarnya di dalam ihram, larangan yang paling besarnya. Ya.
Karena itu, siapa yang melanggar larangan ini, ya, dia sedang ihram, melakukan manasik haji, lalu dia melakukan hubungan suami istri sebelum tahallul pertama, dia kena 5 kewajiban. Dia kena 5 hukuman. Yang pertama, hajinya dianggap batal. Yang kedua, hajinya sudah batal tapi dia wajib melanjutkan haji itu. Tidak boleh dia katakan, oh, sudah batal haji saya pulang saja. Tidak, dia wajib melanjutkannya sampai selesai. Kemudian kewajiban yang ketiga, dia wajib menggantinya di tahun depan. Walaupun haji yang dia lakukan asalnya haji sunnah, tapi begitu dia melakukan hubungan suami istri, tahun depannya menjadi haji wajib baginya untuk mengqadha, mengganti. Iya. Kemudian kewajiban yang keempat, dia wajib untuk menyembelih badanah, menyembelih onta, ya, atau dia menyembelih sapi. Ya, ini bukan kambing, onta atau sapi. Ini kewajiban yang keempat. Dan kewajiban yang kelima, dia harus bertobat dari perbuatannya. Ini 5 kewajiban. Ya. Jelas ya? Ini kalau dia lakukan sebelum tahallul pertama. Karena di haji itu ada 2 kali tahallul. Ada tahallul pertama dan ada tahallul apa? Kedua. Ada tahallul kedua. Nah, iya. Jadi kalau dia melanggar, melakukan hubungan suami istri sebelum tahallul kedua, tadi itu kewajiban 5 perkara. Kalau tahallul apa? Pertama. Tahallul pertama itu begini, di hari ke-10 ada 4 amalan dilakukan oleh seorang yang haji. Yang pertama, dia melempar jamrah Aqabah. Yang kedua, dia cukur. Yang ketiga, dia apa? Tawaf ifadah. Dan yang keempat, dia menyembelih. Dan ini 4 amalan di hari ke-10 Dzulhijjah. Menyembelih tidak ada hubungannya dengan tahallul, menyembelih. Tidak ada hubungannya dengan tahallul 3 ini. Cukur, melempar dan apa? Tawaf ifadah. Ya. Kalau dia lakukan 2, dia sudah cukur, dia sudah melempar jamrah. Ini namanya dia sudah tahallul pertama. Kalau dia sudah tahallul pertama, dia boleh pakaian biasa sudah. Semuanya pelanggaran ihram boleh, kecuali satu saja, tidak boleh hubungan suami istri. Jelas ya? Nah, kalau dia sudah tahallul pertama, nanti begitu selesai tawaf ifadah, baru sudah lepas semuanya. Dia sudah tahallul kedua. Hubungan suami istri pun boleh. Jadi sekarang saya tadi membahas 5 kewajiban kalau orang yang melakukan hubungan suami istri sebelum apa? Tahallul pertama. Ya. Jelas ya? Masih di tanggal 8 Dzulhijjah, dia sedang pakaian ihram haji. Ya. Kemudian dia melakukan hubungan suami istri. Ya. Maka ini tadi yang saya katakan apa? Ada 5 kewajiban dilakukan sebelum tahallul pertama. Tapi yang dikata seorang misalnya dia sudah melempar jamrah, dia sudah cukur, ya, berarti dia sudah tahallul pertama. Belum lagi dia tawaf, dia jatuh dalam pelanggaran, melakukan hubungan suami istri. Maka apa kewajibannya? Ya, kewajibannya yang pertama, ya, dia wajib untuk menyembelih kambing atau menyembelih dam, disembelih di Mekah dan dibagikan kepada fakir miskin. Kewajiban yang pertama. Kemudian kewajiban yang kedua, dia wajib untuk keluar ke tanah haram, keluar dari tanah haram. Dia harus cari tanah halal di sekitar Mekah. Jadi dia harus keluar dulu dari batasan Mekah. Dia ke Tan'im atau ke Ji'rana atau ke Arafah, tempat yang keluar dari mana? Tanah haram. Kemudian dia melakukan ihram baru. Melakukan ihram baru. Iya. Jelas ya?
Baik ini hukuman untuk orang yang melakukan hubungan suami istri di musim haji. Sebelum tahallul pertama dan sebelum tahallul kedua. Kita bedakan hukumnya. Bagaimana kalau dia melakukan hubungan suami istri di pelaksanaan ibadah umrah saja? Karena umrah, ya tentunya ibadahnya lebih ringkas. Nah, adapun ibadah umrah kalau dia melakukan hubungan suami istri sebelum sa'i, dia lakukan hubungan suami istri, maka umrahnya batal. Dan wajib dia qada umrah tersebut, kemudian dia wajib membayar dam. Dia wajib menyembelih. Iya. Jelas ya? Ini sudah pembahasan tentang melakukan hubungan suami istri. Nah, dan khusus untuk umrah kalau misalnya dia melakukan hubungan suami istri setelah sa'i sebelum mencukur dia melakukannya, maka dia membayar fidyah adat. Yang akan datang nanti penjelasannya. Fidyah adat. Dibedakan antara dam dan fidyah adat. Baik. Sekarang selesai sudah dari berhubungan intim. Kemudian ke-9 wal mubasyaratu fi madunahu. Ya. Dan larangan adalah mubasyarah pada selainnya. Dia sifatnya hubungan suami istri tapi bukan jima. Mencium, memeluk, memegang. Ya. Ini tidak diperbolehkan karena dalam Al-Quran dikatakan, ya, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa. Tidak ada rafat, dan rafat itu artinya pendahuluan jima. Ya. Itu yang dilarang. Rafatnya, larangan yang ke-9. Yang lebih dilarangnya lagi adalah apa? Jimanya, hubungan suami istri. Nah, ini semuanya 9 pelanggaran ihram. 9 pelanggaran ihram tidak boleh dilanggar. Iya. Baik, di sini perlu saya terangkan, kalau dia melanggar 9 pelanggaran ihram ini, apa yang dia lakukan? Ya, dan dimaklumi ya, orang yang melanggar itu, ada yang melanggar dengan sengaja, ada yang tidak sengaja, ada yang lupa, ada yang melanggar sengaja, dia punya udzur. Ya. Dia haji musim dingin, tak tahan dia tutup kepalanya. Dia tak tahan dingin. Ini udzur ya bagi dia. Apakah dia juga wajib kena sesuatu? Ya, baik, saya akan rinci tentang kondisi dan hukumnya. Baik. Jadi pelanggaran-pelanggaran ihram ini ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, ada yang melanggar pelanggaran ini dengan sengaja. Ya. Tanpa udzur. Dia melanggar dengan sengaja dan tanpa udzur. Ya, tanpa udzur dan tanpa ada keperluan. Maka orang yang seperti ini, dia berdosa dan dia wajib membayar fidyah adat. Ya, membayar fidyah adat. Kalau dikatakan membayar fidyah adat, itu artinya dia diberi 3 pilihan. Apakah dia menyembelih seekor kambing, atau memberi makan 6 orang miskin, atau berpuasa 3 hari berturut-turut. Itu fidyah adat. Dia pilih salah satu dari 3. Afwan, berpuasa 3 hari ya, boleh berturut-turut dan boleh berpisah-pisah masalah puasanya. Baik, dan ini diterangkan dalam hadits Ka'ab bin Ujrah. Keadaan yang kedua, dia melanggar dengan sengaja, tapi karena keperluan. Maka orang yang seperti ini, dia tidak berdosa, tapi dia wajib membayar fidyah. Dan ini berdasarkan firman Allah, "Wala tahliku ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahillah. Faman kana minkum maridan
aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Ya. Janganlah kalian mencukur rambut-rambut kalian sampai hajju sampai ke tempatnya. Maksudnya sampai ya, waktu yang dibolehkan. Namun siapa di antara kalian yang sakit atau di kepalanya ada gangguan, maka dia boleh membayar fidyah dengan dia berpuasa, atau dengan dia bersedekah, atau dia dengan menyembelih. Nusuk artinya menyembelih. Ini ayat global ya, dirinci di dalam hadis Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah itu dibawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan kutu itu berjatuhan di kepala beliau. Nah, ini luar biasa ya. Saking banyaknya kutu di kepalanya, berjatuhan sudah ya, di kepalanya. Nah, ini bisa dibayangkan ya bagaimana tersiksanya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak melihat, saya tidak menyangka menimpa kamu seperti ini. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Ka'ab bin Ujrah untuk menggundul kepalanya. Tapi beliau terangkan, dia memilih antara salah satu dari tiga: menyembelih seekor kambing, atau memberi makan 6 orang miskin, atau berpuasa 3 hari. Berpuasa 3 hari. Dan ini Ka'ab bin Ujrah, dia mencukur sengaja karena ada apa? Ada udzur. Maka dia tidak berdosa, tapi harus membayar apa? Membayar fidyah. Ya demikian pula di musim haji. Pas masuk waktu dingin, dia nggak tahan. Ya. Dia pakai jaket, pakai kaos kaki. Jelas ya? Maka ini boleh saja kalau dia memang khawatir nggak tahan untuk dingin. Ya. Tapi nanti dia bayar fidyah. Bayar fidyah. Dan yang ketiga, orang yang melakukan pelanggaran ihram, dia lupa atau dia jahil tentang hukumnya, atau dia terpaksa, atau dia dalam keadaan tidur. Ya. Orang tidur, ya, tiba-tiba dia bangun, tertutup semua kepalanya. Ya, bangun, sadar, loh kok gelap. Ya. Ternyata dia di bawah selimut. Semuanya badannya tertutup. Makanya tidak sadar. Ya, kewajibannya dia langsung buka kembali kepalanya. Jelas ya? Sama dengan orang lupa, orang yang jahil hukum. Dia lupa tidak boleh mencabut rambut. Ya, tapi dia punya kebiasaan, biasanya dia cabut rambut hidungnya. Ya, dia punya kebiasaan pegang jenggotnya. Ya. Dia nggak sadar sudah berapa yang jatuh dari jenggotnya. Jelas ya? Ini dia lupa. Ini tidak apa-apa, tidak ada kewajiban apa-apa. Demikian pula orang yang jahil, orang yang tidak mengerti hukum, dia tidak tahu itu tidak boleh. Ya. Seperti kebanyakan jemaah haji, ya. Diketemukan ihram, loh, kau masih pakai baju dalam? Ya. Dia bertanya, memang tidak boleh pakai baju dalam? Ya. Dia terangkan, iya tidak boleh pakai baju dalam. Oh iya, saya bahkan masih pakai celana dalam. Ini karena jahil tentang hukum. Jelas ya? Yang seperti ini tidak apa-apa. Ya, langsung dia lepas saja. Begitu dia tahu hukumnya, langsung dia lepas. Langsung dia lepas. Jadi ini 3 keadaan ya, harus dibedakan. Ada keadaan dia berdosa bayar fidyah, ada keadaan dia bayar fidyah saja, ada keadaan dia tidak bayar apa-apa. Iya. Dia tidak bayar apa-apa. Ini hukum penting untuk diketahui, bermanfaat di musim saat seorang melakukan ihram. Ya pernah suatu hari kita sedang makan di di ruang makan, maka ada jemaah umroh ya dari travel lain cerita di bangkunya. Dia cerita bahwa pembimbingnya mengharuskan dia bayar menyembelih kambing. Saya lupa apakah 2 atau 3 yang harus dia sembelih. Kawannya tanya, loh kok bapak harus menyembelih 3, 2? Iya, masalahnya saya begitu dari Madinah sampai ke Mekah, saya mandi, masih pakaian ihram semuanya. Saya mandi, saya pakai baju dalam lagi. Ya.
Saya lupa katanya, lupa. Kata bapak itu. Terus dia setelah itu pakai apa lagi? 2 yang dia pakai. Nah, begitu ketemu sama pembimbingnya, wah ini melanggar bapak itu. Karena 2 yang dia pakai atau 3, disuruh bayar berapa? 2 ekor kambing dan atau 3 ekor kambing. Subhanallah. Ya. Ini perhatiannya bagaimana pengaruh ya seorang mengenal fikih ya tentang pelanggaran-pelanggaran ihram ini. Jadi ternyata dari keadaannya ada sebagian yang memang harus bayar kalau sengaja. Kalau dia tidak sengaja karena dia lupa atau karena dia tidak tahu hukumnya, itu tidak ada kewajiban. Dia lepas saja, tidak ada kewajiban. Jelas ya? Baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang apa namanya larangan-larangan dalam ihram ini. Dan mungkin saya lengkapi dengan pembahasan yang keberapa, yang kedua, pembahasan berikutnya di dalam masalah larangan ini. Saya ingin menjelaskan di sini bahwa larangan ihram itu, ya, di dalam masalah membayar fidyahnya itu terbagi 4. Dalam masalah membayar fidyah, ada larangan ihram yang tidak ada fidyahnya sama sekali, yaitu akad nikah. Nah, siapa yang menikah atau melakukan akad nikah atau menikahkan, ini dia berdosa, tapi tidak membayar apapun. Tidak membayar apapun. Yang kedua, ada yang fidyahnya dibayar, ya, adalah unta atau yang semisal dengannya. Ya, sapi, unta atau sapi. Ini apa ini? Fidyah ini untuk siapa ini? Kalau dia melanggar apa? Melanggar larangan yang ke-8, melakukan hubungan suami istri sebelum apa? Tahallul keberapa? Tahallul pertama. Kemudian yang ketiga, ya, diberikan 3 pilihan. Yang ketiga diberikan Yang ketiga, fidyahnya semisal dengan apa yang dia bunuh. Ini untuk apa ini? Kalau dia melanggar larangan yang ke-6, dia membunuh hewan buruan. Ya, kalau dia membunuh hewan buruan, itu dia harus membayar semisal yang dia bunuh. Ya, atau apa yang menduduki kedudukannya. Jelas ya? Misalnya kalau dia membunuh merpati, ya, maka yang semisal dengan merpati itu disebutkan adalah kambing. Ya, bukan semisal dalam artian semisal badannya dicarikan burung seperti merpati, tidak. Ya, bukan itu. Ini ada ukuran-ukuran, ya, yang berlaku di masa sahabat dan berlaku di kalangan orang ahli, yang mengukur antara kesamaan, kemiripan binatang. Jelas ya? Baik. Ini yang ketiga. Yang keempat, selain dari 3 yang kita sebutkan di atas, ya, selain itu, maka apa yang dia langgar, dia membayar salah satu dari 3 yang kita terangkan. Apakah dia membebaskan, apakah dia menyembelih seekor kambing, atau memberi makan 6 orang miskin, atau berpuasa berapa hari? 3 hari. Baik. Selesai sudah kaidah yang ke-34. Sekarang kita pindah kepada kaidah yang ke-35. Dan kaidah yang ke-35 ini termasuk inti di pembahasan haji. Ya, dan ini penting untuk diingat. Ya, dan ini kaidah yang sangat bagus sekali. Tentang rukun-rukun haji dan kewajiban-kewajiban haji. Ya, jadi harus kita kenal apa yang merupakan rukun haji dan apa yang merupakan kewajibannya. Ya, dan penulis tidak menerangkan rukun umroh. Umroh juga ada rukunnya dan ada kewajibannya. Mungkin saya akan tambah nanti tentang umroh. Baik. Untuk haji, beliau terangkan di sini rukun-rukunnya. Kata beliau, arkanul haji ruknan. Ya, rukun haji ada 2. Kata beliau, arkanul hajj ruknan. Rukun haji ada 2.
pertama al-waqf. Ya. Begini ditulis ya, dan biasanya dikenal dengan kata al-wukuf. Itu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah. Yang kedua kata beliau tawaf ziarah dan tawaf kunjungan. Tawaf ziarah ini lebih dikenal dengan nama tawaful ifadah. Lebih dikenal dengan nama tawaf al-ifadah. Baik. Beliau hanya menyebutkan 2, di mana para ulama yang lain menyebutkan 4. Dari rukun haji. Ya, saya lengkapi saja 4 supaya semuanya menjadi terang, dan mungkin penulis di sini tidak menyebutkan karena sudah dimaklumi 2 yang lainnya. Yang pertama ini kan sedang haji, dia dalam keadaan ihram. Karena itu rukun haji adalah al-ihram. Rukun yang pertama ihram. Yang dimaksud dengan ihram adalah niatul dukhul fil hajj. Niat dia masuk dalam ibadah haji. Ya. Ini harus dibedakan ya. Di sini ada 2 hal. Kadang seorang penuntut ilmu samar membedakannya. Ya. Dia tidak bisa bedakan antara niat ihram, niat masuk ke dalam haji, dan ihram dari miqat. Ihram dari miqat. Kalau dia ihram dari miqat, itu hukumnya wajib, ihram dari miqat. Jelas ya? Ya. Karena itu siapa yang ihram tidak di miqat, dia di Jeddah misalnya, dari Indonesia, dia tidak pakai pakaian ihram. Begitu sampai di Jeddah, dia tidak lewat miqat, langsung ihram di Jeddah. Maka ini dia sudah baca ihramnya, ini rukun ihram ini. Ihram dari miqatnya yang dia tinggal, hajinya syah. Jelas ya, hajinya syah. Tapi kalau dia tidak ihram, bermakna ihram niat masuk ke dalam nusuk, ini tidak syah hajinya. Sebab dia meninggalkan apa? Meninggalkan rukun. Jadi ihram adalah niat masuk ke dalam apa? Ihram. Ini merupakan rukun. Iya. Merupakan rukun. Dan dia adalah rukun karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu adalah bulan-bulan yang dimaklumi. Siapa yang wajib padanya haji, tidak boleh ada rafat. Hubungan suami istri tidak boleh ada kefasikan dia lakukan. Tidak boleh pula berdebat, maksudnya dengan debat yang batil, yang tidak baik di musim haji. Nah, ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah wukuf di Arafah. Ini disebut oleh penulis di sini ya. Wukuf di Arafah. Baik. Wukuf di Arafah dia rukun haji. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu adalah apa? Haji itu adalah wukuf di Arafah. Iya. Dia adalah inti dari haji. Kapan wukuf di Arafah tidak dilakukan, maka batal hajinya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza afadtum min Arafatin fadhkurullaha 'inda al-masy'aril haram." Apabila kalian telah keluar dari Arafah, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala di sisi Masy'aril Haram. Dan Masy'aril Haram ini di Musdalifah. Baik. Jadi rukun yang kedua, wukuf di Arafah. Dan wukuf di Arafah itu ya waktunya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Waktu wajibnya dia harus ada di Arafah. Iya. Dia harus ada di Arafah. Ya. Sebelum terbitnya fajar subuh di hari ke-10. Jadi waktunya luas dari tergelincirnya matahari, di tanggal 9 sampai terbitnya fajar subuh di tanggal berapa? Tanggal 10. Ya. Cuman bagi siapa yang datang ke Arafah sebelum matahari terbenam, dia sampai di Arafah misalnya jam 2 siang. Ya. Ini sebelum matahari terbenam tentunya.
Jadi siapa yang masuk ke Arafah sebelum matahari terbenam, dia wajib tinggal di Arafah sampai matahari terbenam. Nanti setelah matahari terbenam baru boleh dia berangkat. Ya. Dan ini kewajiban yang lain akan diterangkan nanti oleh penulis di kewajiban haji. Jelas ya? Adapun Arafahnya sendiri, dia di Arafah walaupun sedikit, sebentar, sejenak. Ya. Walaupun sejenak. Jelas ya? Walaupun dia sejenak di Arafah, dia misalnya di malam hari, dia terlambat datang, saking ramainya. Terlambat jam 9 malam baru dia datang. Dia datang jam 9 malam di Arafah, dia hanya duduk sebentar. Setelah itu langsung jalan. Ini boleh, tidak ada masalah syah, sebab dia sudah wukuf di Arafah. Ya, dan dulu di fikih haji dahulu, disebutkan nanti kata ada seorang yang haji dibawa terbang oleh guru, ya. Dia lewat di Arafah, ya, maka itu sudah dianggap syah haji. Jelas ya? Dianggap syah haji. Subhanallah, mereka pikirkan dari dulu. Ya. Dan sekarang, ya itu memungkinkan orang melakukannya. Jelas ya? Baik. Jadi ini dimaksud dengan wukuf di Arafah. Dan ini rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, ya, adalah tawaf al-ifadah. Dan di sini penulis membahasakan dengan tawaf az-ziarah. Ya, tawaf ifadah ini dia adalah rukun. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan wal yatawafu bil baitil atiq. Nah, ini dia tawaf di Baitul Atiq, di Ka'bah. Dan di kejadian Sofia, begitu Sofia haid, Rasulullah SAW bersabda, ahadisatu nahi, apakah Sofia ini akan menahan kita? Hanya Sofia istri Nabi kan ikut haji. Kalau beliau belum tawaf ifadah, artinya Nabi akan menunggu sampai Sofia suci hingga beliau selesai tawaf ifadah. Ini menunjukkan bahwa tawaf ifadah tidak boleh ditinggalkan. Ya, tidak boleh ditinggalkan. Kapan ditinggalkan maka akan batal hajinya. Ya, karena itu kemarin saya sebutkan bahwa perempuan yang mengkhawatirkan dia akan haid, padahal kalau dia haid, dia pasti tidak bisa menunggu, akan ketinggalan pesawat, ditinggal oleh jemaah. Ya. Dan itu tidak memungkinkan. Boleh dia minum minuman untuk menahan menahan haidnya. Ya. Bahkan di sebagian pembahasan ulama kita, ya, tentang masalah dia sudah terlanjur haid dan dia tidak ada kemungkinan untuk menunggu, dia harus ikut. Ya, maka sebagian ulama ada yang membolehkan dia untuk tawaf ifadah saja. Setelah itu dia pulang. Dia niatkan tawaf ifadah sekaligus tawaf wada. Ya, dan ini sih mendapat punya banyak mubarrir yang baik, hal yang menguatkannya. Dan saya kira itu adalah hal yang di masa ini kadang seseorang ya harus memfatwakan dengan fatwa yang seperti itu. Ya, saya lupa sekarang dari ulama besar kita di masa ini yang memfatwakannya. Baik. Jadi secara umum yang ingin saya terangkan di sini bahwa tawaf ifadah dia adalah rukun haji. Ya. Kemudian yang keempat adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, karena dalam hadits Aisyah, riwayat Muslim, Aisyah berkata, "Ma atamma Allahu hajjam ri'in wala umratahu lam yatuf baina Safa wal Marwah." Tidaklah Allah menyempurnakan haji seorang, tidak pula menyempurnakan umrahnya kalau dia tidak tawaf. Maksudnya tidak sa'i antara Safa dan Marwah. Ya. Maka rukun yang keempat dia sa'i di mana? Di Safa dan di Marwah. Ini 4 rukun. Dan penulis tidak menyebut di sini. Ihram dan tawaf di Safa dan Marwah tidak disebut. Karena ihram, dia masuk dalam ihram. Ini adalah hal yang dimaklumi. Tidak mungkin orang melakukan haji dan dia tidak niat ihram. Ya, dan dia tidak sebut sa'i, karena biasanya kalau sudah disebut tawaf, ikut juga sa'inya. Ya, tapi kalau ingin detailnya, begitu tadi detailnya. 4. Rukun haji ada berapa? Ada 4. Yang pertama, ihram, yaitu niat masuk ke dalam nusuk. Kemudian rukun yang kedua, wukuf di Arafah. Rukun yang ketiga,
Tawaf ifadah, dan rukun yang keempat sa'i antara Safa dan Marwah. Baik. Kemudian kata beliau, wajibatuhu sab'ah. Sekarang kewajibannya. Ya. Kewajiban ihram ada 7 disebut oleh penulis di sini. Nah, ada 7 dari kewajiban ihram. Yang pertama kata beliau, al-ihramu minal miqat. Dia diharuskan ihram dari miqat. Diharuskan ihram dari miqat. Dan ini sudah berlalu bersama kita hadits Ibnu Abbas di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan hal tersebut sebagai taukid. Ya. Sebagai taukid bahwa harus lewat di miqat. Ya, dan itu menunjukkan kewajibannya. Kemudian yang kedua dari rukun atau dari kewajiban haji, wal wukuf ila al-lail. Dia wukuf di Arafah sampai di malam hari. Maksudnya di sini wukuf di Arafah sampai di malam hari adalah dia wukuf sampai terbenamnya matahari, Dan ini diterangkan dalam hadits Urwah ibn Mudarris. Iya. Jelas ya? Ini rukun yang kewajiban yang keberapa? Kewajiban yang kedua. Jadi tentang Arafah ini ada 2 sudut yang perlu diperhatikan ya, kembali saya ulangi. Jadi kalau waktu wukufnya itu sebenarnya panjang. Dari matahari tergelincir sampai terbitnya fajar subuh di hari ke-10. Ini waktunya panjang. Tapi kalau dia masuk sebelum matahari terbenam, dia kena kewajiban. Kewajibannya apa? Dia harus tinggal di Arafah sampai matahari terbenam. Ini yang disebut oleh penulis di sini. Ya. Dia harus tinggal di Arafah sampai matahari terbenam. Nah. Iya. Ini dimudahkan ya, dimudahkan. Tentunya cuaca suasana malam ya bisa dilihat ya di sore hari. Dan di Arafah sendiri biasanya oleh pemerintah diberi tanda. Ya, kalau sudah terbenam matahari, tanda sirine atau yang semisal dengannya sudah diberi tanda. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga dari kewajiban, wal mabitu di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah. Iya. Bermalam di Musdalifah. Dan bermalam di Musdalifah ini dari kewajiban. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menekankan tentang makna ini. Ya, dan ini juga diantara hal yang diterangkan dalam hadits Urwah ibn Mudarris. Nah, bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau punya pendapat bahwa bermalam di Musdalifah itu hukumnya rukun dari rukun haji. Sebenarnya Syekh Al-Albani ya, walaupun kebanyakan ulama tidak berpendapat seperti itu. Dan insyaallah pendapat kebanyakan ulama lebih tepat. Ya, bahwa dia bukan rukun, tapi masuk di kewajiban. Masuk di kewajiban haji. Kemudian yang keempat, wal mabitu bi Mina. Yang keempat dia bermalam di Mina. Ya, maksudnya dia bermalam di Mina di hari-hari tasyrik. Tanggal 11, 12 dan 13 dia wajib bermalam di situ. Yang mulai dari tanggal 11 atau kalau kita lebih detailkan di tanggal 10, 11, 12 ya dia bermalam. Dan kalau dia ingin tambah nafar kedua dia sampai tanggal 13. Dia wajib berada di Mina bermalam di malam hari di Mina. Kalau di siang hari dia mau keluar ke Mekah tidak ada masalah. Tapi di malam hari dia harus bermalam di mana? Dia harus bermalam di Mina. Iya. Ini termasuk kesalahan orang yang haji. Ada yang dia bermalamnya tidak di Mina, tapi dia bermalam di Aziziyah. Karena Aziziyah ini ya tempat yang paling dekat dari pelemparan jamrah. Bermalam di sana. Dan itu bukan wilayah Mina. Ya, karena itu tidak dibenarkan bermalam di situ. Baik. Wal mabit di Mina. Ini kewajibannya dan dia mabit di Mina. Ya, kecuali kalau misalnya di Mina
dia ada kegiatan, ya, harus dia berada di Mekah. Seperti Al-Abbas bin Abdul Muttalib di musim haji, beliau memberi minum orang-orang jemaah haji, maka beliau tidak bisa bermalam di Mina, Nabi memberikan udzur. Ya, dan sama seperti sekarang ini, ada sebagian dari orang-orang di jemaah haji, di musim haji, ditugaskan khusus untuk berada di wilayah Mekah. Apakah dia pembimbing, pembina, atau dia seorang yang punya tanggung jawab berkaitan dengan Mekah. Maka dia ada udzur, tidak ada masalah dia tidak bermalam di Mina. Baik. Kemudian yang kelima dari kewajiban ar-ramyu, melempar. Dan yang dimaksud dengan melempar di sini dua, melempar jamratul aqabah, ya, dan melempar jamrah 3 jamrah pada hari-hari tasyrik. Melempar 3 jamrah pada hari-hari tasyrik. Ya. Jamrah itu ada 3. Kalau kita datang dari Musdalifah menuju kepada pelemparan jamrah, kita akan temukan 3 tiang pelemparan. Ya. Tiang pelemparan pertama itu disebut dengan jamrah sughra. Sughra. Pelemparan yang kedua itu disebut wusta. Dan yang terakhir itu disebut jamrah al-aqabah. Jelas ya? Itu yang paling terakhir. Yang paling terakhir ini yang dekat ke wilayah Mekah. Sebab setelahnya kalau kita sudah keluar dari jamrah aqabah, ya sisa belok kiri itu sudah terus keterowongan mengantar ke mana? Ke Ka'bah. Ya. Dan jamrah sughra ini dia jamrah yang paling dekat. Dia dobitnya jamrah sughra ini nanti yang paling dekat ke arah Masjid Al-Khair, paling dekat. Ya. Baik. Di tanggal 10 yang dilempar jamrahnya cuma 1. Hanya jamrah apa yang dilempar? Jamratul Aqabah saja, di ujung terakhir itu saja yang dilempar. Ya, dalam pemerintah sekarang dia lebih banyak pengalamannya dari sebelumnya. Sebab saya waktu di musim haji tahun 98 itu 3 jamrah ini dibuka semuanya. Nah, jadi banyak orang nggak tahu 3-3-nya dilempar pada tanggal 10. Padahal yang dilempar cuma yang di ujung saja. Ya. Namun tahun saya masuk lagi di tahun 2004 ya, oleh pemerintah. Ya, dan kelihatan sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Di jamrah pertama dan kedua ini ditutup dengan tali. Supaya diketahui bahwa ini tidak untuk dilempar pada tanggal 10. Nanti dari tanggal 11 baru dibuka. Jadi tentunya memudahkan. Sebab banyak orang-orang haji, dimaklumi ya, ada orang-orang haji bekalnya yang penting haji saja, tidak pernah belajar. Yang penting saya sudah pernah ke Tanah Suci. Apa yang dia lakukan, benar hajinya tidak benar, itu bukan urusan saya. Dan ini adalah kasihannya dari sebagian jemaah haji. Ya, dan biasanya yang seperti ini yang repot. Ya, sebab dia akan ikut-ikutan saja. Lihat orang melakukan ini, dia ikut juga. Ya. Beda dengan orang yang belajar, dia tahu yang benar apa, yang harus dilakukan apa. Ya. Apalagi di musim haji, terlalu banyak kesalahan-kesalahan. Nah, di pelemparan jamrah misalnya, biasanya setelah melempar itu ramai orang lempar juga sendalnya. Sendal dilempar juga. Karena keyakinan mereka melempar jamrah itu melempar syaitan. Ya. Jadi memang posisinya datang seakan-akan marah sekali mau melempar syaitan. Ya. Dan menjadi korban jemaah haji yang lainnya. Ya. Kenapa? Sebab batu itu dilempar kencang sekali. Ya, melempar syaitan harus keras-keras. Ya, tidak kena tiangnya, kena di sebelah. Tapi sekarang sudah lebih mending ya, sebab bentuk tiangnya diperpanjang. Jadi kalau melempar dari satu arah tidak akan tembus ke sana. Ya, kalau dari 98 tiangnya masih segi 4 begini. Ya, sebagian ustaz ada yang kerikil menempel di dahinya. Nanti dia tahu ada kerikil menempel dahinya setelah melempar. Ya, nggak ada orang lempar keras. Setelah itu lepas sebuah sendalnya, rame-rame lempar. Ya, dan ini termasuk kekeliruan ya. Ya, karena itu harus punya fikih yang bagus. Ya. Jadi ini di tanggal 10 yang dilempar cuma jam berapa? Al-Aqabah. Nanti di tanggal 11, 12, 13, nah ini semua jamrah dilempar. Ya. Semua jamrah dilempar.
Melempar ini hukumnya semuanya adalah apa? Hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Baik. Selesai. Kemudian yang ke-6, kata beliau wal hilaf, dan mencukur. Ya, mencukur di sini menggundul dan boleh juga dipendekkan. Boleh dipendekkan, ini bagi laki-laki. Tapi kalau bagi perempuan itu hanya dipendekkan saja. Hanya dipendekkan. Bagi perempuan. Ya, kalau laki-laki, afdalnya dia gundul. Karena Nabi SAW mendoakan orang yang gundul itu 3 kali. Allahumma arham al-muhallaqin. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang gundul. 3 kali. Setiap kali Nabi mendoakan, ya, ada sahabat yang berkata, Ya Rasulullah, wal muqassirin. Ya Rasulullah, doakan juga orang yang memendekkan. Tapi Nabi tidak mendoakan. Nanti yang di kali keempatnya baru beliau berkata, wal muqassirin. Ini menunjukkan bahwa gundul lebih bagus daripada apa? Daripada memendekkan. Iya. Dan bagi perempuan, dia hanya memotong di ujung rambutnya saja. Di ujung rambutnya. Boleh dia bagi rambutnya menjadi 3 kepang. Kemudian diambil sepanjang ujung kuku. Ya, sepanjang ruas jari pertama. Ya, diambil. Sekadar anwilah. Baik. Ini bagi perempuan. Dan cukur ini hukumnya wajib. Kemudian yang ke-7. Yang ke-7 adalah tawaf wada. Tawaful wada. Ya, dalam tawaf wada ini adalah kewajiban. Ya. Itu adalah kewajiban bagi siapa yang ingin meninggalkan Mekah. Begitu dia selesai dari pelaksanaan hajinya, sebelum dia pergi meninggalkan Mekah, dia tutup dengan apa? Dia jadikan akhir keberadaannya di Mekah dengan tawaf di Ka'bah. Itulah disebut dengan tawaf apa? Tawaf wada. Dan tawaf wada ini hukumnya adalah wajib, kecuali kalau perempuan itu haid atau apa? Atau nifas. Ya, tidak wajib dia tawaf wada. Boleh dia langsung pergi. Baik, ini 7 kewajiban haji. Jelas ya? 7 kewajiban haji. Kata beliau, setelah beliau terangkan rukun, beliau terangkan kewajiban, beliau katakan wa ma ada dzalika sunnah. Selain daripada itu hukumnya sunnah. Selain daripada itu hukumnya sunnah. Ya, maka ini indah ya cara menguraikan. Kita tawafin rukun, apa yang wajib, selain itu hukumnya apa? Sunnah. Kemudian beliau merinci, "Faman taraka ruknan lam yasihha hajjuhu." Siapa yang meninggalkan sebuah rukun, maka hajinya tidak sah. Kalau dia tinggalkan rukun haji, hajinya tidak sah. "Wa man taraka wajiban jabarahu bidam." Siapa yang meninggalkan sebuah kewajiban, maka dia boleh untuk menempel kekurangannya itu ya, dengan membayar dam. Dengan membayar dam. Membayar dam itu apa? Dia menyembelih. Kalau dam itu harus menyembelih. Apakah 1 ekor kambing dia sembelih, atau dia bersyirikat pada 1 ekor unta dan 1 ekor apa? Sapi. Jadi kadarnya 1/7. Misalnya ada 6 orang, dia mau beli unta. Dia mau bayar dam. Dia ikut bersama 6 orang ini sehingga menjadi berapa? Jadi 7 orang. Tidak apa-apa. Itu syah membayar dam. Jelas ya? Jadi boleh 1 ekor kambing, atau 1/7 unta, atau 1/7 apa? 1/7 sapi. Ya. Dia harus disembelih di Mekah. Dan harus dibagikan untuk fakir miskin di Mekah. Tidak boleh sama sekali diambil. Ya beda ya dengan sembelihan untuk apa? Haji tamattu. Haji. Kalau orang sudah umrah, kemudian dia tahallul, kemudian haji, maka setelah itu ketika dia menyembelih, itu disebut haji namanya. Haji ini boleh dia makan sebagian. Ya, boleh ada yang dia hadiahkan, boleh dia apa? Dia sedekahkan. Ya, boleh ada yang dia makan. Tapi berbeda dengan dam. Dam ini tidak boleh ada yang dia makan. Semuanya harus disedekahkan kemana? Ke fuqara. Jelas ya? Baik, ini kalau dia meninggalkan kewajiban. Kemudian kata beliau, "Wa man taraka sunnatan fala syai'a 'alaihi." Siapa yang meninggalkan yang disunnahkan, tidak ada kewajiban apapun terhadapnya. Baik, selesai sudah ya penjelasan tentang kaidah kewajiban rukun haji
kewajiban haji dan sunnah-sunnahnya. Jadi rukunnya ada 4, kewajibannya ada berapa? Ada 7. Selain itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, sekarang saya terangkan umrah, sebab umrah belum dijelaskan oleh penulis. Globalnya umrah itu rukunnya ada 3 untuk umrah. Rukunnya ada 3. Yang pertama adalah ihram. Niat dia masuk ihram, masuk nusuk, sama dengan rukun haji tadi. Rukun yang kedua untuk umrah adalah tawaf di Ka'bah. Rukun yang ketiga sa'i. Ini 3 rukun apa? Umrah. Dan kewajiban umrah ada 2. Kewajiban umrah ada 2. Kewajiban yang pertama untuk umrah, kewajiban yang pertama untuk umrah, dia ihram dari tempat halal. Ya, anda harus dari mikot ya, kalau ini dari tempat apa? Dari tempat halal. Maksudnya tempat halal yaitu bukan di tanah Mekah, bukan di tanah haram. Ya. Baik. Ini kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua dia mencukur. Kewajiban yang kedua dia mencukur. Apakah menggundul atau memendekkan? Sebab umrah urutannya ringkas. Seorang dari mikot dia niat masuk ihram, pakai pakaian ihram. Setelah itu dia berjalan ke Mekah, ya. Langsung tawaf. Setelah tawaf dia sa'i. Setelah sa'i dia cukur rambutnya. Setelah itu selesai umrahnya. Dia buka. Sudah bebas. Ini umrah. Jelas ya? Beda dengan haji. Haji, ya. Apa? Tuntunan pelaksanaannya panjang. Ya, kalau dia haji tamattu misalnya, haji tamattu dia dari miqat. Dia sudah niat untuk haji tamattu. Dia boleh berkata labbaik Allahumma umrah saja. Dia masuk tawaf kudum dulu. Setelah tawaf dia sa'i. Setelah sa'i dia cukur rambutnya sama dengan umrah. Setelah itu dia buka bajunya. Selesai umrahnya, dia menunggu haji. Masuk tanggal 8 Dzulhijjah, dia ihram lagi. Dia pakai lagi pakaian ihramnya, dia berihram dari tempat bermukimnya di Mekah. Kemudian dia menuju ke Mina tanggal 8 hari Tarwiyah. Setelah tanggal 8 dia pagi harinya menuju ke Arafah. Ya. Dan di Arafah dia wukuf sampai maghrib. Setelah itu dia menuju ke Musdalifah bermalam tanggal 9. Ya, hari Arafah tanggal 9 dia menuju ke Musdalifah. Jadi Musdalifah sampai apa? Kalau dia bisa sholat subuh di situ, sholat subuh. Ya. Kemudian dia berdoa di Masyaril Haram. Ya, ketika matahari sudah memerah ingin terbit, sebelum terbitnya matahari dia sudah jalan melempar Jamratul Aqabah. Setelah melempar Jamratul Aqabah, dia cukur. Setelah cukur dia tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah dia menyembelih. Ya. Dan 4 ini di hari ke-10 boleh didahulukan. Yang manapun yang dilakukan boleh. Ya. Melempar jamrah, ada 4 yang boleh didahulukan di tanggal 10. Melempar jamrah, mencukur, tawaf ifadah dan apa? Dan menyembelih. Ini yang manapun didahulukan boleh. Jadi dia melempar jamrah, kemudian cukur, kemudian dia tawaf ifadah, sa'i. Ya, setelah itu menyembelih. Sudah setelah itu dia bermalam di Mina. Besoknya tanggal 11, setelah matahari tergelincir, dia melempar lagi jamrah. 3 jamrah. Setelah itu dia pulang ke tempat mukimnya di Mina, dia tinggal tunggu sampai tanggal 12. Dia melempar lagi, kalau tanggal 12 dia ingin langsung pulang ke Mekah boleh. Itu disebut nafar awal. Nafar pertama, dia bersegera. Kalau dia ingin menunggu sampai tanggal 13 juga boleh. Dia tunggu sampai besok hari, begitu matahari tergelincir, dia melempar jamrah, ya 3, setelah itu langsung pulang. Setelah itu dia berada di Mekah. Kalau dia ingin langsung pulang, ya dia kemas barangnya, sudah siap mau berangkat, dia ke Ka'bah untuk melakukan tawaf wada. Setelah melakukan tawaf wada langsung pulang. Jelas ya? Ini urutan haji. Untuk haji tamattu. Ya. Kalau haji qiran dan haji saja itu lebih mudah. Itu lebih mudah. Nah, jelas ya? Kalau haji qiran sama dengan yang kita terangkan tadi. Cuman bedanya, ya mereka setelah sa'i di umrah yang pertama, yaitu tidak ada cukur rambut. Masih tetap pakaian ihram sampai nunggu hari ke-8. Tetap pakai pakaian ihram. Jelas ya? Ya. Kalau dia niatnya haji ifrat itu untuk haji saja. Jadi dia datang langsung menunaikan manasik hajinya. Baik, ini secara global ya, penjelasan tentang kaifiat haji dan umrah.
Dan ini dengan ini kita sudah selesai di pembahasan haji dan umrah. Ya, kaidah yang ke-36 insyaallah taala kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Untuk sementara saya cukupkan di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.